Baik, makasih banyak Pak Aridian Afgan, SPSI, MPSI, selaku host dari BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah. Pak Kabid, Pak Muhammad Rian, STP, MSI, selaku penguji yang saya hormati. Ibu Kepala Sekolah, dengan hormat saya sebutkan namanya, Ibu Lulu Fatma, SPD, MPD, hari ini hadir dalam kapasitas sebagai mentor yang saya hormati. Di tengah-tengah kita juga ada Ibu Miranti, beliau adalah fasilitator dari Kota Palu yang sama saya hormati. Yang terakhir Pak Saiful Agus SPD selaku peserta yang sama kita banggakan. Pak Saiful, paparannya tidak lebih dari 10 menit ya. Isu gagasan langsung masuk pada tabel rancangan. Untuk itu kepada Saiful Agus disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Muhammad Rian, STP MSI, selaku penguji. Yang terhormat Ibu Lulu Fatma, selaku mentor saya. Kemudian yang terhormat Pak Bahrun, selaku coach saya. Kemudian Pak Rudiar Afgan selaku host pada pagi hari ini. Kemudian yang terhormat Ibu Miranti Wulandari. Saya izin share screen sudah Pak ya? Langsung. Iya. Iya. Pertama perkenalkan nama saya Pak Saiful Agus. Saya dari SDN Impres 1 Kawatuna. Saya tinggal di Jalan Patimura. Adapun judul rancangan saya itu peningkatan minat baca siswa melalui kegiatan gebiar perpustakaan SDN Impres 1 Kawatuna. Adapun isu-isu yang saya peroleh berdasarkan pengalaman saya di sekolah, yaitu pertama kurangnya penggunaan alat peraga dalam proses pembelajaran di SDN Impres 1 Kawatuna. Yang kedua, kurangnya minat siswa mengunjungi perpustakaan SDN Impres 1 Kawatuna. Yang ketiga, kurangnya dukungan orang tua siswa dalam mendampingi siswa belajar di rumah. Yang keempat, kurangnya gerakan literasi di sekolah. Yang kelima, kurangnya kesadaran siswa mengerjakan tugas sekolah. Adapun hasil validasi menggunakan APKL, yang saya lakukan itu validasi isu yang menempati peringkat pertama itu kurangnya minat siswa mengunjungi perpustakaan SDN Impres 1 Kawatuna. Yang kedua, kurangnya kesadaran siswa mengerjakan tugas sekolah. Yang ketiga, kurangnya gerakan literasi SDN Impres 1 Kawatuna. Yang keempat, kurangnya dukungan orang tua siswa SDN Impres 1 Kawatuna dalam mendampingi siswa belajar. Yang kelima, kurangnya penggunaan alat peraga dalam proses pembelajaran di kelas 5 SDN Impres 1 Kawatuna. Kemudian adapun faktor utama yang menjadi kurangnya minat siswa mengunjungi perpustakaan itu dilakukan melalui analisis Fishbone. Faktor utama itu dari segi manusianya, kurangnya minat membaca siswa. Dari segi metode, kurangnya inovasi dalam membuat daya tarik perpustakaan. Dari segi lingkungan, kurangnya penataan dalam ruang perpustakaan. Dari segi bahan, kurangnya pembaharuan buku bacaan dalam perpustakaan. Kemudian berdasarkan hasil analisis penyebab isu menggunakan USG, yang menempati peringkat pertama itu kurangnya minat baca siswa. Yang kedua, kurangnya pembaharuan buku bacaan dalam perpustakaan. Yang ketiga, kurangnya inovasi dalam membuat daya tarik perpustakaan. Yang keempat, kurangnya penataan dalam ruang perpustakaan. Adapun gagasan pemecahan isu yang akan saya lakukan di sekolah nanti, yaitu saya akan mengadakan gebiar perpustakaan, di mana dalam kegiatan gebiar perpustakaan ini adanya
saya lakukan lomba membaca cerpen, kemudian pemberian hadiah door prize, di mana pemberian hadiah door prize ini setiap siswa yang mengunjungi perpustakaan namanya akan dicatat dan akan dimasukkan ke dalam kotak undian door prize. Nah, hal ini untuk meningkatkan minat baca siswa serta meningkatnya kunjungan siswa ke perpustakaan. Adapun rancangan kegiatan yang akan saya lakukan pada kegiatan nanti, yang pertama itu konsultasi dengan mentor. Di mana kegiatan konsultasi dengan mentor ini ada 3 tahapan. Yang pertama menyiapkan bahan untuk konsultasi, yang kedua menemui mentor untuk konsultasi, yang ketiga meminta masukan dan saran kepada mentor. Adapun output hasil kegiatan yang diharapkan yaitu tersedianya bahan konsultasi, kedua pemaparan rencana kegiatan, ketiga adanya masukan dan saran dari mentor. Adapun keterkaitan dengan substansi nilai-nilai PNS, satu itu akuntabilitas, kejelasan target, tanggung jawab, 2 etika publik, yaitu termasuk terbuka dan sopan. Kemudian tahap kegiatan yang kedua itu keterkaitannya, 1 akuntabilitas, kejelasan target, transparan, 2 etika publik, jujur, terbuka, sopan. Keterkaitan yang ketiga yaitu juga akuntabilitas, transparan, partisipatif, kemudian nasionalisme, kerakyatan, nilai etika publik, terbuka, sopan, bersikap hormat. Adapun kontribusi terhadap visi misi organisasi yaitu berkontribusi pada misi Kota Palu yang ketiga, yaitu mengembangkan sumber daya manusia yang tangguh menghadapi perkembangan global dan mampu beradaptasi terhadap bencana dan COVID-19. Penguatan nilai organisasi, ada nilai yang terkandung yaitu terlibat aktif senantiasa berpartisipasi dalam setiap kegiatan. 2, tanpa pamrih, bekerja dengan tulus, ikhlas dan penuh dedikasi. Kemudian kegiatan yang kedua yang akan dilakukan yaitu persiapan kegiatan lomba. Di mana persiapan kegiatan lomba ini ada tahap yang akan dilakukan. Pertama, diskusi dengan teman guru. Kemudian yang kedua, membuat peraturan dan jadwal lomba. Ketiga, menyiapkan alat dan bahan lomba. Keempat, sosialisasi kegiatan lomba. Adapun hasil kegiatan yang diharapkan yaitu 1, adanya masukan dan saran dari guru-guru. 2, adanya lembar peraturan dan jadwal lomba. 3, ada tersedianya alat dan bahan lomba. 4, siswa memahami peraturan dan jadwal lomba. Adapun keterkaitan yang diharapkan yaitu akuntabilitas, nilai akuntabilitas itu transparan, partisipatif. Kedua, nilai etika publik itu terbuka, sopan, bersikap hormat. Peran dan kedudukan ASN, all of government. Anti korupsi, nilai anti korupsi itu mandiri, kerja keras. Nilai komitmen mutu itu inovatif. Keterkaitan yang ketiga itu adanya komitmen mutu, efisien dan orientasi mutu. Kemudian nilai akuntabilitas, kejelasan target. Keterkaitan yang keempat yaitu etika publik, terbuka dan sopan. Yang selanjutnya komitmen mutu. Nilai komitmen mutu yaitu inovatif, anti korupsi, nilai anti korupsi, kerja keras, peran dan kedudukan ASN itu pelayanan publik. Adapun kontribusi terhadap visi misi pemerintahan Kota Palu itu berkontribusi pada misi Kota Palu yang ketiga, yaitu mengembangkan sumber daya manusia yang tangguh menghadapi perkembangan global dan mampu beradaptasi terhadap bencana dan COVID-19. Yang kedua itu berkontribusi pada misi sekolah. Yang keempat, membina dan menumbuhkan potensi, minat dan bakat anak untuk mencapai prestasi melalui kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya, kegiatan ketiga yang akan dilakukan yaitu melaksanakan lomba cerpen. Di mana tahapan yang akan dilakukan yaitu menyiapkan juri lomba,
kedua pelaksanaan lomba, ketiga menentukan juara lomba. Adapun hasil kegiatan atau output yang diharapkan yaitu tersedianya juri, yang kedua terlaksananya lomba, yang ketiga terpilihnya juara lomba. Keterkaitannya dengan nilai-nilai dasar PNS yaitu akuntabilitas, itu berlaku adil, nilai etika publik, tulus dan sopan, nilai komitmen mutu, yaitu orientasi mutu. Kemudian yang kedua, nilai nasionalisme yaitu ketuhanan. Kemudian akuntabilitas, tanggung jawab dan transparan. Nilai etika publik yaitu tulus dan sopan. Keterkaitan yang ketiga yaitu akuntabilitas, tanggung jawab dan transparan. Nilai komitmen mutu yaitu efisien, nilai etika publik sopan. Adapun kontribusi terhadap visi misi pemerintahan Kota Palu yaitu berkontribusi pada misi Kota Palu. Yang ketiga itu mengembangkan sumber daya manusia yang tangguh menghadapi perkembangan global dan mampu beradaptasi terhadap bencana dan COVID-19. Kemudian tahap keempat yang akan saya lakukan yaitu pemberian hadiah, di mana di kegiatan ini ada tahapan kegiatannya itu menyediakan hadiah, kemudian pengumuman pemenang, yang ketiga pengumuman undian, keempat penyerahan hadiah. Adapun hasil kegiatan dari yang diharapkan yaitu tersedianya hadiah, diketahuinya pemenang lomba, diketahuinya pemenang undian, keempat pemenang lomba menerima hadiah. Adapun keterkaitan yang diharapkan dari nilai ASN yaitu komitmen mutu, nilai komitmen mutu, efisien dan orientasi mutu. Akuntabilitas yaitu tanggung jawab. Keterkaitan yang kedua itu komitmen mutu, efisien, orientasi mutu. Keterkaitan yang ketiga itu akuntabilitas, tanggung jawab, dan jujur. Keterkaitan yang ketiga diketahui pemenang undian itu komitmen mutu, nilai komitmen mutu adalah efisien, orientasi mutu. Kemudian nilai akuntabilitas bertanggung jawab dan jujur. Kemudian keterkaitan yang keempat yaitu komitmen mutu, efisien. Akuntabilitas jujur, nilai etika publik yaitu transparan, itu peran dan kedudukan ASN pelayanan publik keterkaitannya. Itu adapun kegiatan yang terakhir yaitu evaluasi, di mana tahapan kegiatan yang saya lakukan yaitu konsultasi dengan mentor terkait evaluasi peningkatan minat baca siswa. Kemudian 2, menyusun lembar pengamatan peningkatan minat baca siswa. Yang ketiga, menyusun laporan hasil kegiatan. Adapun hasil yang diharapkan nanti mendapatkan saran dan masukan. Yang kedua, mendapatkan adanya lembar pengamatan. Yang ketiga, laporan hasil kegiatan. Keterkaitan dengan nilai-nilai dasar ASN yang diharapkannya itu dari kegiatan 1 itu nilai anti korupsi, kerja keras dan mandiri. Nilai etika publik itu transparansi, nilai komitmen mutu itu efisien, nilai akuntabilitas itu bertanggung jawab. Dari tahapan kegiatan kedua keterkaitannya itu anti korupsi, kerja keras, mandiri. Nilai etika publik itu transparan, nilai komitmen mutu itu efisien, nilai akuntabilitas itu tanggung jawab, nilai etika publik yang diharapkan itu sopan, transparansi. Kemudian ada juga nilai akuntabilitas yang bersikap jujur. Yang keterkaitan yang ketiga itu di laporan hasil kegiatan diharapkan adanya komitmen mutu atau efisien dan orientasi mutu, kemudian akuntabilitas, kejelasan target. Adapun kontribusi terhadap visi misinya itu berkontribusi juga pada misi Kota Palu yang ketiga, mengembangkan sumber daya manusia yang tangguh menghadapi perkembangan global dan mampu beradaptasi terhadap bencana dan COVID. Sekian dan terima kasih.
Baik, terima kasih banyak Pak Saiful. Waktunya memang habis 11 menit. Ibu mentor yang saya hormati, sudah kita simak bersama paparan dari Pak Saiful Agus. Maka selanjutnya kami membutuhkan penguatan dari Ibu mentor, mungkin juga klarifikasi atau hal-hal lain yang dipandang perlu untuk disampaikan, terutama kaitannya dengan kewenangan Ibu selaku kepala sekolah. Itu kepada Ibu dengan hormat, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Rian, BPSDM, terus Pak Barun sebagai penguji. Baik, sudah kami dengarkan tadi, kita dengarkan bersama paparan materi dari Pak Saiful ya. Jadi materi yang disampaikan itu sebelumnya sudah melalui pembicaraan kami ya. Jadi ada beberapa, memang seperti kenyataan memang yang di lapangan kami dapatkan, ada beberapa macam yang memang sangat kurang mengenai perpustakaan yang ada di SDN Impres 1 Kawatuna. Nah, tadi sudah disampaikan ada 4 macam di sini, 5 malah. Tetapi yang sangat dasar yang akan kita ambil di sini, Pak Saiful yang akan angkat kurangnya minat siswa mengunjungi perpustakaan SD Impres 1 Kawatuna. Sebagai mentor dan penanggung jawab di SDN Impres 1 Kawatuna, saya sangat mendukung setiap program yang jika itu untuk perbaikan terutama untuk perpustakaan. Karena memang selama ini yang menjadi penguatan kami memang itu yang terjadi di lapangan. Ya, jadi ada beberapa hal memang kurangnya penggunaan, yang diangkatkan kurangnya minat siswa. Makanya kami berdiskusi dengan Pak Saiful apa yang harus kita lakukan terkait dengan tugas beliau di dalam sementara pendidikannya ini. Nah, makanya sesudah beberapa kali diskusi ditemukanlah pendapat bahwa yang paling sangat urgen yang harus kita angkat adalah kurangnya minat siswa mengunjungi perpustakaan SD Impres 1 Kawatuna. Baik, Pak. Selanjutnya untuk sistemnya tadi sudah dijelaskan Pak Saiful, di dalamnya akan diadakan lomba-lomba, ya, lomba membaca cerpen dengan sistem undian. Ya, jadi kita akan undi, otomatis di sini kita akan datangkan siswa, tapi karena pelaksanaannya di sini di bulan Juli minggu kedua, ya sudah memenuhi syarat itu Pak untuk pelaksanaan karena kita sudah masuk di tahun ajaran ya, di tahun ajaran baru dan secara kalender akademik itu sudah memenuhi syarat ya. Jadi nanti sesudah datang waktunya kita akan berproses. Baik Pak, itu dulu kami sampaikan. Baik, makasih banyak Ibu Kepala Sekolah atas penguatan yang ada. Kalau pemilik kewenangan sesungguhnya sudah menyampaikan komitmen untuk mendukung, saya optimis. Iya. Insya Allah tidak ada kendala-kendala yang berarti ketika Pak Agus sampai pada tahap aktualisasi dan habituasi. Iya, siap Pak. Baik, selanjutnya untuk menyempurnakan, merasionalkan, dan mendalami rancangan yang ada, maka di tengah-tengah kita telah hadir Pak Kabid selaku penguji. Untuk itu kepada beliau dengan hormat disilakan. Baik, terima kasih banyak Pak Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hormati warahmatullahi Pak wabarakatuh. Coach, yang kami hormati Ibu Mentor. Selamat datang Bu Mentor, Ibu Lulu Padma. Mentor merupakan bagian penting dari seminar ini dan seminar ini tidak bisa kita laksanakan tanpa pendampingan dari Ibu Mentor. Karena mentor yang paling tahu situasi kondisi di lapangan seperti apa, situasi belajar anak didik kita bagaimana, kemudian yang paling mengerti substansi yang disampaikan oleh Pak Saiful adalah Ibu Mentor. Oleh karena itu penting sekali peran Ibu Mentor dalam pelaksanaan Latsar kali ini. Berikut yang kami hormati ada Ibu Miranti sebagai fasilitator dari Kota Palu, ada Pak Rudi Afgan sebagai host kita yang sudah memfasilitasi kita dalam pelaksanaan seminar ini. Baik, yang kami banggakan Pak Saiful Agus. Pak Saiful Agus tadi sudah menyampaikan rancangan aktualisasinya yang bagus sekali
mengenai peningkatan minat baca siswa melalui kegiatan Gebyar Perpustakaan. Ini keren sekali, Gebyar Perpustakaan. Padahal orang-orang jarang mengangkat ini mengenai Gebyar Perpustakaan karena ini bentuk literasi barangkali. Karena anak-anak ini sebenarnya minat baca sebenarnya tinggi. Kalau kita lihat penelitian itu, minat baca tinggi, daya baca yang kurang. Termaksud saya, minat baca WA tinggi, minat baca Facebook tinggi. Tapi begitu dapat tulisan panjang, skip, lewat. Tidak kuat baca yang panjang. Daya bacanya yang kurang bagus. Tapi ini mudah-mudahan anak SD nanti dibuatkan dengan Gebyar membaca, ini bisa meningkatkan minat dan daya bacanya. Baik Pak Saiful, ada beberapa hal yang ingin kami koreksi, walaupun di dalam laporan ini saya kira bagus sekali, mulai dari latar belakang, kemudian dilakukan analisis APKL, USG, sampai dengan Fishbone, sampai dengan membuat matriksnya dengan selesai. Yang pertama kita mulai dari halaman 1. Di halaman 1 itu tidak ada undang-undang Perlan. Yang ada itu peraturan lembaga administrasi negara. Itu bukan undang-undang, itu peraturan lembaga administrasi negara. Lembaga administrasi negara ini non-kementerian. Jadi di halaman 1, di dalam kurung itu hilangkan undang-undang Perlan. Kemudian di halaman 13, mengenai peran dan kedudukan, itu terbalik. Yang ada di agenda 3 itu adalah kedudukan dan peran dalam NKRI. Berikut, Pak Saiful sudah melakukan analisisnya bagus sekali, kemudian sudah mengaitkan antara isu yang diambil dengan pembelajaran kita di agenda 3, yaitu kalau saya lihat pelayanan publik, sudah disebutkan, ada kaitannya. Hanya lupa dinarasikan. Di akhir analisis, narasikan antara keterhubungan atau keterkaitan antara isu yang diambil dengan pembelajaran kita di agenda 3. Kalau di sini pilihannya di pelayanan publik. Jadi dinarasikan dengan pelayanan publik. Oke. Berikut, di dalam latar belakang, ini untuk kelas 4 berarti ya Pak Saiful, untuk kelas 4 ya? Ya, siap Pak. Atau untuk semua kelas? Peningkatan minat baca melalui kegiatan Gebyar ini? Rencananya diuji coba dulu di kelas 4 Pak. Harus. Kenapa harus? Karena waktu kita tidak panjang, hanya 1 bulan. Jadi dibuatkan batasan supaya terukur. Apakah dengan membuat Gebyar ini ada peningkatan tidak? Sebagaimana judulnya Pak Saiful. Di latar belakang saya sudah membaca itu untuk kelas 4. Hanya nanti di dalam matriks disampaikan kembali juga ini seperti contoh. Contoh itu melaksanakan lomba cerpen. Saya tidak tahu ini lomba cerpen hanya untuk kelas 4 kah atau untuk semua kelas? Baik Pak. Boleh langsung dijawab, ini lomba cerpen ini nanti untuk kelas 4 atau untuk semua kelas, Bapak? Kelas 4 dulu Pak. Yang saya lakukan di kelas 4 dulu. Kelas 4, oke, baik. Jadi tinggal disampaikan di matriksnya bahwa ini untuk kelas 4, kita berikan batasan agar terukur. Berikut teknik evaluasi. Teknik evaluasi di kegiatan terakhir, saya ingin dapatkan penjelasan, tapi secara singkat saja Pak Ipul, bagaimana teknik evaluasi yang Bapak gunakan sehingga kelihatan nanti ada peningkatan minat baca siswa. Bagaimana mengevaluasi, cara mengevaluasinya seperti apa? Kira kalau menurut saya Pak, cara mengevaluasinya itu dilihat dari daftar hadir kunjungan siswa ke perpustakaan. Kira-kira berapa yang sudah membaca dan seperti itu, membaca buku. Oke, kalau begitu teknik evaluasinya sampaikan itu di dalam laporan. Jadi di kegiatan pertamanya bukan konsultasi dengan mentor terkait evaluasi peningkatan. Itu tidak muncul. Buatkan itu sebagai tahapan kegiatan. Dengan melihat jumlah kunjungan di perpustakaan. Sehingga ketahuan, oh iya,
kunjungan, artinya harus ada juga data kunjungan awal sebelum dilakukan sentuhan dengan gebyar perpustakaan ini. Ini kondisi awal perpustakaan, ini jumlah kunjungannya. Setelah diberikan sentuhan dengan gebyar perpustakaan, oh ada peningkatan. Ya, seperti itu. Buatkan itu di dalam nanti pembuktian. Bukan sebagai bukti. Oke, itu untuk Pak Ipul. Satu lagi, daftar tabel. Padahal di dalamnya ini tabel banyak. Yang ada daftar isi, daftar tabel juga buatkan. Termasuk barangkali printnya barangkali bermasalah. Yang laporan yang diberikan ke kami ini miring-miring dia punya huruf. Miring dari kertasnya. Ini hanya salah pengeprint saja barangkali. Mungkin print yang bermasalah. Nanti pada saat laporan terakhir buat secara baik. Oke. Baik Pak, terima kasih. Terakhir, saya ingin mengecek kembali antara nilai dengan kesesuaian nilai dengan kegiatan yang dipilih. Saya ambil kegiatan keempat. Oh, mohon maaf, bukan kegiatan keempat, tapi kegiatan kedua. Kegiatan kedua, tahapan ketiga mengenai sosialisasi kegiatan lomba. Itu ada nilai kerja keras dalam konteks anti korupsi. Kenapa melihat sosialisasi kegiatan lomba dalam konteks anti korupsi, Pak Ipul? Ya baik Pak, kerja keras Pak. Kenapa mengambil dalam Menurut konteks anti saya korupsi? ada masuk nilai kerja keras Pak di pada saat kegiatan sosialisasi itu. Butuh kerja kerasnya itu kenapa? Iya. Karena Kegiatan yang akan dilakukan. Karena kerja kerasnya ingin menghasilkan sesuatu yang terbaik. Yang tidak ingin meminta imbalan dari hasil kerja keras. Begitu penjelasannya Pak Ipul. Oke, baik, saya kira cukup. Terima kasih banyak Pak Ipul. Pak Ipul ini orangnya pendiam, sama dengan saya kelihatannya. Tidak apa-apa, ini sudah sesuai. Saya hanya ingin mengecek itu saja Pak Ipul, bahwa nilai yang Pak Ipul ambil sama dengan, maksudnya ada kaitannya dengan kegiatan. Laporan-laporannya sudah bagus, hanya tinggal ditambahkan beberapa hal yang seperti yang kami sebutkan tadi. Ingat Pak Ipul, waktu kita hanya 1 bulan, manage waktu dengan baik, jaga kesehatan, tetap berkonsultasi dengan mentor, minta bantuan beliau, Ibu Lulu, berkonsultasi, minta saran, masukan, saran beliau, kemudian semua progres di lapangan laporkan ke Pak Coach. Dan ingat, pembuktian sampaikan di dalam laporan berikutnya, jangan lupa dengan kartu bimbingan kontrolnya yang paling sering dilupa pesertanya. Oke, baik, saya kira cukup. Terima kasih banyak Pak Ipul sudah menyusun laporan ini dengan baik. Terima kasih banyak Bu Mentor, Bu Lulu sudah hadir di seminar rancangan. Terima kasih banyak. Kami kembalikan ke Pak Coach. Baik, makasih banyak Pak Kabid selaku penguji. Pak Saipul, ada dokumen di tangannya kita Pak Saipul supaya konkret perbaikannya, karena beda ini paparan dengan stabil ini. Ada perbedaan setelah saya ikuti dengan cermat. Yang pertama di kegiatan pertama Pak Ipul menyiapkan bahan, kemudian menemui mentor, tidak usah ada kegiatan ketiga meminta masukan. Karena menemui mentor itu dalam rangka itu meminta masukan. Nah, langsung saja yang ketiganya adalah diskusi dengan teman-teman guru setelah keluar dari ruangannya Ibu Kepala Sekolah. Ya. Iya, Pak. Jadi tidak usah ampat di situ, hilangkan itu meminta saran itu. Meminta saran itu sudah pada saat menemui itu. Yang berikut Pak Ipul, kegiatan keempat, menyediakan hadiah, mengumumkan pemenang, langsung penyerahan hadiah, tidak lagi pengumuman undian. Ya. Tidak usah lagi ada yang ketiga itu. Coret itu Pak Ipul. Supaya konkret perbaikannya. Kemudian evaluasi, kegiatan kelima, setelah tidak usah ada konsultasi lagi dengan mentor. Tidak usah, karena pertama kita sudah datang beliau lama-lama di ruangannya beliau. Langsung menyusun lembar pengamatan. Kemudian melakukan pengamatan, langsung lakukan pengamatan. Setelah itu, lakukan penilaian hasil pengamatan.
Itu yang dimaksud dengan penguji tadi itu ya. Nah, terkait dengan sarannya Pak Penguji, evaluasi ini sebelum menyusun lembar pengesahan menilai dulu dokumen kunjungan siswa sebelumnya. Iya Pak. Itu lakukan dulu itu. Lihat saja dulu itu untuk pembanding setelah diadakan gebiar perpustakaan. Nah, itu di matriks. Sementara yang di luar matriks, ini halaman 1 itu, undang-undang itu harus perlan itu ya. Iya Pak. Jangan dibalik-balik kedudukan dan peran, jangan dibalik menjadi peran dan kedudukan. Ada dulu kedudukan, baru ketahuan perannya. Jadi peran dan kedudukan. Ya, kaitkan isu dengan agenda 3, ini juga belum terlihat Pak Saiful. Lumayan ini Pak Saiful, kerjanya agak sedikit berat ya. Yang terakhir, buat batasan kelas di latar belakang. Ya, karena evaluasinya ini agak ribet, karena Pak Saiful nanti mempelajari dokumen awal kunjungan siswa di perpustakaan, kemudian pada akhir gebiar nanti akan mengevaluasi tersendiri, maka beri sedikit penjelasan teknik evaluasi ya. Baik Pak. Gimana mengevaluasi ini nanti? Masukkan aja di latar belakang. Nah, karena tabelnya cukup banyak, buat di halaman awal daftar tabel ya. Oke Pak Saiful, itu catatan dari Ya, penguji. Pak, terima kasih, Pak. Lanjuti sebelum dibuatkan halaman pengesahan. Ibu Lulu selaku mentor, mohon maaf waktu kita sudah habis, saya tidak mengembalikan ke Ibu lagi untuk close up. Tinggal ditindaklanjuti saja oleh Pak Saiful dan mohon bantuan Ibu untuk ikut bersama-sama kita mengawasinya. Baik, Pak. Supaya ada perbaikan lah depan di sekolahnya kita. Baik, sekali lagi makasih banyak Pak Penguji, makasih banyak Ibu Mentor, makasih banyak juga buat Pak Saiful. Saya akhiri sesi ini, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Pak Afgan. Baik, terima kasih Pak Bahron, Dr. Andus Haji Bahron MSI dan Bapak Ketua SSDP MSI dan Ibu Lulu Fatma SPD FPD yang telah menyempatkan waktunya untuk mendampingi Bapak Saiful Agus. Baiklah Bapak Saiful Agus, silahkan matikan rekamannya, dan untuk Pak Saiful Agus dan Ibu Lulu kami persilahkan untuk meninggalkan ruangan.